Selamat selamat datang di kelas matematika. Untuk kali ini kita akan banyak membahas tentang materi matematika yang sudah kalian kenal, yaitu tentang materi transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi geometri? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa saja transformasi geometri itu. Nah, di transformasi geometri nanti ada 4 bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada translasi, kemudian refleksi, kemudian rotasi, dan dilatasi. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lihat dulu contoh-contoh transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk transformasi translasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah tangga berjalan pada pusat perbelanjaan, permainan catur, itu juga termasuk dalam translasi atau pergeseran, dan rolling tempat duduk siswa. Dan itu yang paling sering itu adalah yang rolling tempat duduk siswa yang dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah. Berikutnya adalah contoh dari refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari, paling gampang adalah contohnya ketika kita bercermin. Kemudian ada bayangan. Nah, itu juga salah satu contoh dari refleksi. Atau kalau dulu kita pernah bermain pom-poman di kertas seperti itu juga salah satu contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah suatu perkalian. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada mikroskop. Itu kan untuk mengecilkan gambar atau melihat gambar yang kecil menjadi besar. Nah, ada miniatur kereta api atau pas foto. Itu ketika kalian merekam, kalian zoom out itu ya, out in, besar berkecil. Nah, itu juga salah satu contoh dari dilatasi. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas selanjutnya di video berikut ini. Transformasi geometri. Pengertian. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, dan bidang. Misalnya, posisi awal X, Y ketika mengalami transformasi, posisinya menjadi X aksen, Y aksen. Jenis transformasi geometri. 1. Translasi atau pergeseran. 2. Refleksi atau pencerminan. 3. Rotasi atau perputaran. 4. Dilatasi atau perkalian. 5. Transformasi matriks. 1. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dinyatakan oleh X aksen Y aksen sama dengan X Y plus A B sama dengan X plus A Y plus B. Komposisi translasi.
titik A ditranslasikan oleh T1AB menghasilkan titik A aksen, lalu titik A aksen ditranslasikan T2CD dan dapat dituliskan dengan sebagai berikut. Dengan pola X double aksen Y double aksen sama dengan X plus A plus C Y plus B plus D. 2. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik menurut sifat-sifat cermin. Bentuk refleksi dibagi menjadi 7, yaitu 1. Refleksi terhadap sumbu X dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen X, min Y, atau dengan persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali dengan X Y. 2. Refleksi terhadap sumbu Y dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen min X, Y, atau dengan persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali dengan X, Y. 3. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen Y, X, atau dengan persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali dengan X, Y. 4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan A aksen min Y, X, atau dengan persamaan matrik X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikali dengan X, Y. 5. Refleksi terhadap titik O 0,0 dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap garis O menghasilkan A aksen min Y, min X, atau dengan persamaan matriks X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X, Y. 6. Refleksi terhadap garis X sama dengan A dengan pemetaan A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan A aksen 2A min X, Y, atau dengan persamaan matriks X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X, Y ditambah 2A, 0. 7. Refleksi terhadap garis Y sama dengan B dengan pemetaan
A X, Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan B menghasilkan A aksen X, 2B min Y, atau dengan persamaan matriks X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 kalikan dengan X, Y ditambah 0, 2B. Dan komposisi refleksi terbagi menjadi 2. 1. Komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. A. Komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. X double aksen, Y double aksen sama dengan X plus 2 B min A Y. B. Komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X. X double aksen, Y double aksen sama dengan X, Y plus 2 B min A. 2. Komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. X double aksen, Y double aksen sama dengan min X plus 2A min Y plus 2B. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap titik pusat tertentu. Rotasi terbagi menjadi 2. A. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rotasi sejauh A berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Didinasikan R 0,0, alfa. Ditulis sebagai A X, Y, R 0,A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. Dikalikan dengan X, Y. B. Rotasi terhadap titik pusat M, N. Titik A, X, Y dirotasikan sebesar A terhadap titik pusat M, N menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dituliskan sebagai A, X, Y, RP, A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X dikurangi M, Y dikurangi N ditambah dengan X, Y. Komposisi rotasi. Komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar penjumlahan kedua sudut rotasinya. Dan komposisi rotasi terbagi juga menjadi 2, yakni A. Komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Komposisi rotasi titik A dituliskan dengan A, X, Y, R 0, alfa, A aksen, X aksen, Y aksen dengan aturan sebagai berikut. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta, sin alfa plus beta, min sin alfa plus beta, cos alfa plus beta dikalikan dengan X, Y.
B. Komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Komposisi rotasi titik A dituliskan dengan AX, Y, R, P, alfa, A aksen, X aksen, Y aksen, R, P, beta, A double aksen, X double aksen, Y double aksen, dengan aturan sebagai berikut. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa plus beta, sin alfa plus beta, min sin alfa plus beta, cos alfa plus beta, dikalikan dengan X dikurangi M, Y dikurangi N, dan dikalikan dengan titik koordinat X, Y. Yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi termasuk transformasi geometri. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Pada transformasi dilatasi digunakan pendekatan koordinat. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Dilatasi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat M, N. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Titik A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0, menghasilkan titik A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dan dituliskan sebagai berikut. Dengan aturan Yang kedua adalah dilatasi terhadap titik pusat M, N. Titik A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat M, N, menghasilkan titik A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dan dituliskan sebagai berikut. Dengan aturan sebagai berikut. Selanjutnya adalah komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi dibagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama, komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan yang kedua, komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Yang pertama adalah komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Ditulis dengan A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan 0,K1 menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dan didilatasikan lagi dengan 0,K2 menjadi A double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen, dengan aturan sebagai berikut. Yang kedua adalah komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. Ditulis dengan A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan P,K1 menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dan didilatasikan lagi dengan P,K2 menjadi A double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen, dengan aturan sebagai berikut.
Yang kelima yaitu transformasi matriks. 1. Transformasi matriks dituliskan dengan A, X, Y ditransformasikan oleh matriks A, B, C, D menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Menggunakan bentuk matriks, maka disusun seperti berikut. X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikalikan dengan X, Y. Dua, jika suatu bangun yang mempunyai luas L ditransformasikan oleh matriks A sama dengan A, B, C, D, maka luas bangun hasil transformasi yaitu K. Dituliskan L aksen sama dengan determinan A kali L. Komposisi transformasi. Komposisi transformasi merupakan gabungan dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Diketahui T1 dan T2 merupakan jenis-jenis transformasi yang bersesuaian dengan matriks-matriks. T1 sama dengan A, B, C, D atau T2 sama dengan E, F, G, H. Yang A, komposisi transformasi T1 kali T2 artinya transformasi terhadap matriks T2 dilanjutkan transformasi terhadap matriks T1. Bentuk T1 kali T2 bersesuaian dengan perkalian matriks. T1 kali T2 sama dengan A, B, C, D dikalikan dengan E, F, G, H. B. Komposisi transformasi T2 dikali T1 artinya transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan transformasi terhadap matriks T2. Bentuk T2 kali T1 bersesuaian dengan perkalian matriks. T2 kali T1 sama dengan E, F, G, H dikalikan dengan A, B, C, D. Bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah dengan penyelesaian rumus dasarnya Px, Y menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu rumusnya Px, Y menghasilkan P aksen, Y, X. Dari 1 dan 2 maka diperoleh X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Lalu kita substitusikan 3 ke garis Y sama dengan 2X plus 2 yang diperoleh X aksen sama dengan 2Y aksen plus 2 atau 2Y aksen sama dengan X aksen min 2 dan Y aksen sama dengan X per 2 min 1. Hasil akhirnya Y sama dengan X per 2 min 1. Bayangan titik A 4,1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5 adalah titik dengan jawaban cara 1 dengan gambar titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Bisa dilihat dari grafiknya.
didapatkan A aksen 0,1, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5, didapatkan A double aksen 10,1. Kemudian dengan cara yang kedua, dengan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan H, P X, Y sama dengan P aksen X aksen, Y aksen sama dengan P aksen 2H min X, Y dengan koordinat A 4,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan A aksen 2 dikalikan 2 dikurangi dengan 4,1. A aksen 0,1 dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5 yang menghasilkan A double aksen 2 dikalikan 5 dikurangi 0,1 yang menghasilkan A double aksen 10,1. Titik A dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jam. Tentukanlah bayangan titik A dengan penyelesaian menggunakan persamaan matriks. X aksen, Y aksen sama dengan 0-110 dikali dengan XY. Menghasilkan F aksen, Y aksen sama dengan 0-110 dikalikan dengan 21. Menghasilkan X aksen sama dengan min 1 dan Y aksen sama dengan 2. Dengan demikian, bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam adalah A aksen min 1,2. Tentukanlah bayangan titik A 1,2 bila didilatasikan dengan skala 2 dan pusat O 0,0 dilanjutkan dengan dilatasi dengan skala min 3 dan pusat O 0,0. Untuk menyelesaikannya, diketahui titik A 1,2 didilatasikan dengan skala 2 kemudian didilatasikan lagi dengan skala min 3 dengan pusat yang sama, yaitu O 0,0. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan K2 00 K2 dikali K1 00 K1 dikali XY. Kemudian kita masukkan nilainya menjadi min 3 00 min 3 dikali 2002 dikali 12 menghasilkan min 6 00 min 6 dikali 12 dan hasil akhirnya diperoleh min 6, min 12. Jadi diperoleh bayangannya yaitu A double aksen min 6, min 12. Segitiga ABC dengan A 2,1, B 6,1, dan C 6,4 ditransformasikan dengan matriks transformasi 3101. Luas bangun hasil transformasi segitiga ABC adalah penyelesaian. Misalkan T3101, maka luas bayangan atau transformasi segitiga ABC sama dengan determinan T dikali luas segitiga ABC. Diperoleh determinan T sama dengan AD min BC sama dengan 3 min 0 sama dengan 3. Seperti gambar berikut. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Diperoleh 21 kali AB kali BC sama dengan 21 kali 4 kali 3 sama dengan 6. Luas bayangan atau transformasi segitiga ABC sama dengan determinan T dikali luas segitiga ABC sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18 satuan luas. Persamaan bayangan dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 3 sama dengan 0 oleh transformasi yang berkaitan dengan matriks 0, 1, min 1, 0 adalah jawab XY sama dengan 0, 1, min 1, 0 sama dengan Y min X. X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X menjadi min Y aksen sama dengan X
lalu kita substitusikan pada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y min 3 sama dengan 0, menjadi min y aksen kuadrat plus x aksen kuadrat min 4y aksen min 6x aksen min 3 sama dengan 0, menjadi x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat min 6x aksen min 4y aksen min 3 sama dengan 0, menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y min 3 sama dengan 0.